Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Azmi Fatianisa dari kelas TBIE akan mempresentasikan yang berjudul Memahami Filsafat dan Perkembangannya dalam Islam. Definisi filsafat dalam konteks Islam. Menurut buku dari History of Islamic Philosophy oleh Henry Corbin, filsafat dalam Islam adalah upaya intelektual yang sistematis untuk memahami kebenaran melalui penalaran rasional yang berpadu dengan prinsip-prinsip agama Islam. Filsafat Islam tidak hanya berbicara tentang realitas dan eksistensi, tetapi juga tentang hubungan antara akal dan wahyu, serta bagaimana manusia memahami Tuhan, alam semesta, dan tujuan hidup. Menurut buku Islamic Philosophy oleh Majid Fahri, di dalam Islam, filsafat seringkali dikaitkan dengan ilmu kalam atau tasawuf, serta pemikiran rasional yang terinspirasi oleh tradisi Yunani, seperti pemikiran Plato dan Aristoteles. Para filsuf Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali mengembangkan filsafatnya untuk memahami aspek-aspek teologi, metafisika, etika, serta kosmologi dalam kerangka Islam. Meskipun ada perdebatan di kalangan ulama tentang peran filsafat, khususnya yang bersumber dari luar Islam, banyak tokoh intelektual Islam yang tetap berupaya mengintegrasikan filsafat dengan ajaran Islam, yaitu dengan memprioritaskan harmonisasi antara wahyu dan juga akal. Yang kedua, asal-usul dan pengaruh filsafat Yunani dan Persia dalam dunia Islam. Menurut Fahri Majid dari buku A History of Islamic Philosophy, yaitu filsafat Yunani dan Persia memiliki peran penting dalam perkembangan pemikiran filsafat di dunia Islam, terutama pada masa keemasan peradaban Islam sekitar abad 8 hingga abad ke-12. Berikut adalah uraian tentang asal-usul serta pengaruh masing-masing. Yang pertama, filsafat Yunani. Asal-usul filsafat Yunani di dunia Islam bermula dari usaha penerjemahan teks-teks Yunani ke dalam bahasa Arab yang dilakukan pada masa dinasti Abbasiyah dari 750 sampai 1258 Masehi. Khalifah Al-Ma'mun, penguasa dinasti Abbasiyah, mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan dan pembelajaran teks-teks Yunani klasik seperti karya-karya Plato, Aristoteles, Hippocrates, dan Galen. Selanjutnya, menurut Gutas Dimitri dari buku The Greco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society, pengaruh-pengaruh apa saja yang mempengaruhi filsafat Yunani dan Persia? Yang pertama, logika dan metafisika. Pemikiran Aristoteles, terutama dalam hal logika dan metafisika, menjadi dasar filsafat Islam awal. Para filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd menggunakan kerangka logika Aristotelian untuk mengembangkan pemikiran metafisika dan etika Islam. Pengaruh yang kedua, etika dan politik. Karya Plato mengenai negara ideal dan keadilan juga menginspirasi filsuf Muslim dalam teori politik. Al-Farabi, misalnya, mengembangkan gagasan tentang negara utama
yang dipengaruhi oleh The Public Plato. Yang ketiga, ilmu kedokteran dan sains. Karya-karya kedokteran dan Hippocrates dan Galen menjadi rujukan utama bagi para ilmuwan Muslim, seperti Ibnu Sina dalam karyanya yang berjudul Al-Qanun fi al-Tibb. Selanjutnya, perkembangan filsafat di zaman klasik Islam. Menurut Fahri Majid dalam buku A History of Islamic Philosophy tentang filsafat pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Filsafat pada masa Kekhalifahan Abbasiyah mengalami perkembangan pesat, terutama karena perhatian yang besar dari para khalifah terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Masa ini disebut zaman keemasan Islamik, di mana filsafat berkembang sebagai bagian dari usaha penerjemahan dan pengembangan pemikiran Yunani, Persia, dan India ke dalam konteks keilmuan Islam. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai perkembangan filsafat pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, penerjemahan karya filsafat Yunani. Salah satu momen penting dalam perkembangan filsafat di masa Abbasiyah adalah berdirinya Bait al-Hikmah di Baghdad pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Bait al-Hikmah menjadi pusat penerjemahan karya-karya filsuf Yunani, seperti Plato, Aristoteles, dan karya-karya Helenistik lainnya ke dalam bahasa Arab. Filsuf-filsuf Muslim seperti Al-Kindi terlibat aktif dalam kegiatan penerjemahan ini, yang kemudian menjadi dasar perkembangan filsafat Islam. Yang kedua, perkembangan filsafat rasional. Setelah penerjemahan, filsafat berkembang dalam tradisi Islam dengan memadukan pemikiran Yunani dengan ajaran Islam. Al-Farabi dan Ibnu Sina adalah dua filsuf besar di era ini. Mereka menggabungkan filsafat Aristotelian dan Neoplatonik dengan teologi Islam. Misalnya, dalam karya Asy-Syifa dan Al-Qanun fi at-Tibb tidak hanya membahas filsafat tetapi juga sains dan kedokteran, menunjukkan sintesis pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang ketiga, pemikiran teologi atau kalam dalam filsafat. Seiring perkembangannya filsafat rasional, berkembang pula diskusi antara para filsuf dan teologi Islam. Mazhab Mu'tazilah mengadopsi pendekatan rasional dalam memahami ajaran Islam, yang kemudian berdebat dengan kelompok tradisionalis seperti Asy'ariyah. Mu'tazilah berargumen bahwa akal memiliki peran penting dalam memahami wahyu, sementara Asy'ariyah lebih menekankan wahyu dan keyakinan pada ketentuan Allah di atas segala sesuatu. Yang keempat, Ibnu Rushd dan pengaruh Aristoteles. Pada masa Bani Abbasiyah, Ibnu Rushd menjadi tokoh penting yang memperkenalkan kembali filsafat Aristoteles dalam dunia Islam dan Eropa. Karya-karyanya yang banyak berfokus pada tafsir Aristoteles memberikan pengaruh besar pada filsafat-filsafat Eropa di masa Renaissance. Ibnu Rushd membela pemisahan antara filsafat dan agama dan berpendapat bahwa keduanya dapat berjalan secara harmonis. Yang kelima, filsafat Sufisme. Selain filsafat rasional, pemikiran spiritual atau mistis juga berkembang dalam bentuk Sufisme. Tokoh seperti Al-Ghazali mengkritik para filsuf rasionalis seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi dalam karyanya Tahafut al-Falasifah. Ia menolak pandangan rasionalis dalam beberapa aspek teologi dan lebih menekankan pada pendekatan spiritual dalam memahami aturan dan alam semesta. Selanjutnya, pengaruh filsafat Abbasiyah di dunia barat.
Perkembangan filsafat di era Bani Abbasiyah tidak hanya berdampak pada dunia Islam, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Barat melalui Andalusia. Karya-karya filsuf Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi sifat skolastik di Eropa. Terlihat bahwa filsafat di era kekhalifahan Bani Abbasiyah tidak hanya tumbuh pesat, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk tradisi filsafat dan Barat. Selanjutnya, pemikiran para tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Para tokoh-tokoh ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan filsafat, terutama dalam menyatukan pemikiran Yunani kuno dengan ajaran Islam. Berikut adalah gambaran singkat tentang pemikiran mereka. Yang pertama, dari Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Arab pertama dan merupakan tokoh yang pertama kali memperkenalkan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Karya-karyanya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti matematika, kedokteran, dan astronomi. Namun, ia juga paling terkenal dalam filsafat. Pemikiran utama dari Al-Kindi, yang pertama, hubungan antara filsafat dan agama. Al-Kindi berusaha untuk menunjukkan bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama Islam. Tetapi ia juga percaya bahwa kebenaran dalam filsafat Yunani, terutama dari Plato dan Aristoteles, dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman agama Islam. Yang kedua itu kecerdasan aktif. Ia mengembangkan teori bahwa kecerdasan manusia merupakan bagian dari kecerdasan aktif yang berasal dari Tuhan dan bekerja sebagai penghubung antara dunia materi dan dunia spiritual. Menurut Butterworth Charles E. Al-Farabi, The Political Writings, Cornell. Tokoh-tokoh yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi yang sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles memainkan peran penting dalam mengembangkan teori politik dan metafisika. Pemikiran utama Al-Farabi, yang pertama, teori masyarakat sempurna. Al-Farabi menulis tentang konsep kota atau negara yang ideal mirip dengan Republik Plato. Menurutnya, negara yang ideal dipimpin oleh seorang filsuf raja yang memiliki pengetahuan tentang dunia ilahi dan hukum-hukum moral. Yang kedua, filsafat kebahagiaan. Bagi Al-Farabi, kebahagiaan adalah tujuan akhir manusia. Kebahagiaan dapat dicapai dengan menggabungkan kebijaksanaan teoretis dan praktis melalui pemahaman tentang Tuhan dan pencapaian hidup yang bermoral. Yang ketiga, harmonis Plato dan Aristoteles. Salah satu kontribusi penting Al-Farabi adalah usahanya untuk menyatukan pemikiran Plato dan Aristoteles, terutama dalam hal metafisika dan etika. Selanjutnya, menurut Guinness John Avicenna, Oxford University, tahun 2010. Tokoh selanjutnya, Ibnu Sina. Ibnu Sina yang dikenal di Barat sebagai Avicenna adalah salah satu filsuf dan ilmuwan yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Karya terbesarnya adalah Kitab Al-Shifa dan Al-Qanun fi At-Tibb, menjadi referensi penting di dunia medis dan filsafat. Pemikiran-pemikiran utama dari Ibnu Sina. Yang pertama, metafisika dan teori emanasi. Ibnu Sina mengembangkan teori tentang penciptaan yang dikenal sebagai emanasi, di mana dunia ini merupakan pancaran dari Tuhan. Tuhan adalah wujud niscaya dan darinya lahirlah segala sesuatu yang ada di alam semesta melalui proses yang bertingkat-tingkat. Yang kedua, dualisme jiwa dan tubuh. Ia membahas masalah dualisme dengan menegaskan bahwa jiwa manusia adalah substansi yang independen dari tubuh, dan jiwa dapat eksis tanpa tubuh setelah kematian. Ini terkait dengan pandangannya tentang keabadian jiwa. Yang terakhir, filsafat eksistensi. Salah satu kontribusi besar Ibnu Sina dalam metafisika adalah konsep tentang wujud dan esensi.
Ia membedakan antara apa yang ada seperti wujud dan apa yang mungkin ada atau esensi, serta menekankan bahwa Tuhan adalah satu. Tuhan adalah satu-satunya wujud yang tidak bergantung pada esensi.